Orang emosional adalah orang yang tidak punya iman. Sedangkan orang yang pandai mengendalikan emosinya adalah orang yang beriman. Jadi bagaimana kita mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengendalikan emosi yang liar. Yang pertama, untuk mengendalikan emosi yang liar setiap hari, minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, memenuhi kita dengan Roh-Nya. Wow. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah daripada Roh Kudus. Artinya bukan buah-buah roh, tapi buah Roh Kudus. Berarti satu buah ada 9 rasa. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita memiliki ke-9 daripada karakter Roh Kudus ini. Saat kita membiarkan Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan memenuhi kita dengan buah Roh Kudus-Nya. Dia akan mengendalikan kita. Kendali Dialah yang membuat kita bisa mengendalikan emosi. Ketika kita menekan pasta gigi, yang keluar ada pasta gigi. Ketika kita menekan kelapa, yang keluar minyak kelapa. Hal yang sama ketika hidup kita ditekan, yang akan keluar adalah apa yang ada dalam diri kita. Jika kita memenuhi diri kita dengan kekhawatiran, ketakutan, stres, gosip, kepahitan, dan hal-hal buruk lainnya, maka semua yang buruk itulah yang akan keluar dari dalam diri kita. Tetapi saat kita memenuhi diri kita dengan Roh Kudus, yang keluar adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan buah roh lainnya. Jadi kita bisa melihat isi hati seseorang ketika dia sedang mengalami tekanan. Jadi jangan terpesona dulu dengan penampilan seseorang, dengan pencapaian seseorang, dari mulut manisnya seseorang. Tetapi lihatlah ketika dia sedang menghadapi kekecewaan, bagaimana emosinya akan terbukti isi hatinya. Apa yang selama ini dia penuhi. Jadi penting untuk kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya mobil yang penuh dengan bahan bakar yang panjang, yang akan berjalan lebih panjang daripada mobil yang tidak pernah dipenuhi bahan bakar. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang lebih panjang sabar daripada mereka yang tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat orang itu panjang sabar atau tidak panjang sabar. Wow, apakah hidup dia senantiasa dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Jadi amat penting kita tuh menghadap Tuhan sebelum kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan, agar kita bisa menarik kasih Tuhan di pagi hari memenuhi hati kita. Sehingga kasih Tuhan itulah yang membuat kita panjang sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak emosional, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Yesus mengajarkan sesuatu keteladanan bagi kita. Saat dia marah, sedih, gentar, ketakutan, dia selalu datang kepada Bapa dan mencurahkan semua isi hatinya di dalam doa dan ucapan syukurnya. Yang ajaib, setelah dia selesai berdoa, tidak ada lagi kemarahan, kesedihan, ketakutan. Yesus malah hadapi semua persoalan dengan tenang, dengan damai, kasih, kelemah lembutan, dan pengampunan. Kenapa? Karena waktu dia berhadapan dengan Bapa, disitulah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus nampak. Sebenarnya tidak ada masalah kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita takut, kita depresi. Yang penting kita tumpahkan semua itu kepada Tuhan dan bukan kepada orang lain. Karena hanya cuma Tuhan yang mengerti kita. Hanya cuma Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Hanya cuma Tuhan yang bisa memberikan pemulihan dan jawaban atas segala situasi sedang kita hadapi. Kenapa kita punya emosional yang tidak terkendali? Karena kita pikul semua beban itu sendirian. Justru dengan kita menumpahkan semua emosi dan beban-beban kita kepada Tuhan, maka Dia akan memikul bersama dengan kita. Dia akan memberikan kedamaian serta kekuatan sehingga kita tidak perlu stres lagi. Di saat saya emosi, di saat saya sedang mau menyerah, di saat saya tidak kuat lagi memikul semua beban dan tugas tanggung jawab, bahkan tekanan hidup, saya hanya cuma datang di bawah kaki Tuhan untuk meminta kekuatannya. Yang terjadi, saya diberikan kekuatan, kesegaran, sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan pada level berikutnya. Orang yang emosional adalah orang yang bersandar pada kekuatannya sendiri. Sedangkan orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah orang bersandar pada Tuhan. Makanya orang yang emosional adalah orang yang tidak bergantung sama Tuhan, tapi orang yang bisa mengendalikan diri
adalah orang yang bergantung sama Tuhan. Orang emosional adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Sedangkan orang yang bisa mengendalikan diri dari emosinya adalah orang yang percaya Tuhan sepenuhnya. Orang emosional adalah orang yang tidak punya iman. Sedangkan orang yang pandai mengendalikan emosinya adalah orang yang beriman. Jadi bagaimana kita mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.